Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 20024014027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma LL1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi algoritma LL1. Algoritma LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau yang menggunakan prediction. Untuk algoritma LL1 sendiri yang menggunakan yang pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. Jadi kita akan memeriksa inputannya dari kiri ke kanan. Dan untuk L yang kedua pada penelusuran derivasi dari paling kiri untuk setiap string, dan untuk penurunannya juga dari sebelah kiri dulu. Dan untuk LL1 menggunakan tumpukan atau sebuah stack dalam melakukan proses parsing. Di algoritma LL1 akan melakukan sebuah pengaturan yang inputannya dimulai dari kiri. LL1 parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki left recursive, left recurring, dan ambigu. Dan untuk contohnya left recursive dan left fast storing, contoh CFG di sini simbol S turunannya adalah S dan S min A. Di sini telah terjadi left recursive jadi kita akan menghilangkannya dulu. Jadi untuk menghilangkannya dulu kita tinggal S maka A tambah S. Jadi untuk menghilangkannya dulu kita tinggal S maka sisanya kita masukkan yaitu A plus S, lalu kita tambahkan dengan variabel baru contohnya S aksen, kemudian A min S dan S aksen, kemudian B dikali A S aksen, dan kemudian S aksen sendiri kita definisikan sendiri adalah terjadi left recursive atau perulangannya. Jadi plus A S aksen, kemudian min A S aksen, kemudian epsilon. Baiklah, dari sini kita dapat melihat left recursive-nya telah hilang. Untuk di sini untuk turunannya adalah A di kolom paling kiri. Nah, inilah yang dikatakan left factoring. Untuk menghilangkan left factoringnya, jadi kita lakukan seperti yang di atas. S sama dengan A yang di atas, kita ambil A yang di atas, kita tambahkan ke variabel lain. Karena S masih simbol S, kita sebut saja S aksen. Nah, untuk yang keduanya ini sudah selesai, kita tulis saja B kali A S aksen, kemudian S aksen plus A S aksen, kemudian min A S aksen dan epsilon. Kita tulis lagi di bawah S aksen 2, kemudian plus S aksen min S aksen. Nah, ini adalah cara untuk menghilangkan left recursive dan left factoringnya. Di atas ada recursive dan di bawah ada left factoring. Baiklah, di sini kita akan melihat algoritma dari LL1 sendiri. Di sini ada CFG, kemudian kita akan cek string ID dan plus ID. Pertama kita tetap cek untuk left recursive dan factoringnya. Baiklah, di sini ada first dan follow-nya.
ini ada first dan follow dari masing-masing variabel yang ada. Baiklah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan L1 setelah kita mencari faktor follow-nya. Kita akan membuat tabel parsing, di mana di sini ada terminal. Jadi semua terminal kita buatkan jadi satu kolom yang berbeda. Nah, kemudian non terminal yang ada, baiklah di sini kita mempunyai ada 5, jadi kita akan membuat 5 baris. Nah, bagaimana cara untuk mengisi tabel parsing ini? Baiklah, yang pertama kita akan melihat nilai-nilai dari first. Di sini first dari E kurung buka dan ID, berarti di kurung buka dan ID. Nah, turunan dari aksen tersendiri itu kan kepunyaan dari si T, berarti turunannya T yaitu maka TE aksen. ID pun sama, sama dengan TE aksen. Baiklah, untuk kemudian si aksennya firstnya adalah flash dan excellent. Tapi di sini excellent kita tidak tuliskan, berarti kita cuma lihat di sini saja. Perhatikan turunan dari flashnya TE aksen. Jadi kita tempatkan E aksen, maka flash TE aksen di sini. Kemudian untuk si T sama saja dengan kurung buka dan ID. Nah, kemudian CFG-nya kita tulis lagi di sini T, maka FT aksen. ID-nya T FT aksen. Nah, di sini lagi ada kita punya kali atau bintang dan excellent. Maka kita tuliskan di bintangnya T aksen, maka kali FT aksen. Nah, kemudian yang di bawah lagi di sini ada ID dan EID. Maka F, maka kurung buka E tutup, kemudian di ID-nya F, maka ID. Dan baiklah, kita akan lanjutkan untuk si follow-nya. Untuk follow ini akan kita tempatkan untuk hanya untuk excellent saja. Dan untuk excellent ini turunannya akan kita tempatkan pada masing-masing follow-nya. Berarti si aksen excellent kita akan untuk kepada aksen E aksen maka excellent, E aksen maka excellent. Begitu juga untuk T aksen maka T aksen maka excellent, T aksen maka excellent, T aksen maka excellent. Di sini adalah cara pembuatan tabel parsingnya. Nah, untuk tabel parsing ini kita benar-benar sesuai karena nantinya string ID dan plus ID-nya. Di sini adalah cara pembuatan tabel parsingnya. Nah, untuk tabel parsing ini kita harus benar-benar sesuai karena ini adalah dasar dari kita nantinya melakukan parsing si stringnya. Kalau tabel parsingnya sudah salah, maka kita tidak akan lancar dalam proses parsingnya. Yang penting di sini adalah first dan follow dan menentukan parsingnya. Baiklah, kita akan lihat untuk proses parsingnya. Di sini kita akan buat tabel yang baru. Ini adalah proses parsingannya di mana kita punya parsing stack, input dan action.
Untuk parsing stack kita tuliskan yaitu stack dengan simbol awal E dan inputannya adalah si string id plus id. Jadi kita akan punya id plus id yang terakhirnya adalah stack. Baiklah, kemudian kita akan isi extendnya. Kita akan melihat dari tabel parsingnya. Nah cara penulisannya bagaimana? Kita dah lihat dari kiri ke kanan yaitu id, e dan id. Nah untuk si e, saat dia bertemu dengan id, kita akan punya e maka te aksen, berarti kita kita tuliskan e maka te aksen. Jadi di sini sudah tidak ada lagi, sudah digantikan dengan e aksen. Maka di sini kita balik yaitu e aksen t. Nah di sini kita di input yaitu id plus id kemudian aksen. Nah di sini si t bertemu dengan id. Nah t bertemu dengan id, nah itu adalah t aksen. Berarti t-nya kita turunkan menjadi t s aksen, e aksen, t aksen dan f. Kemudian id plus id stack. Sekarang si f bertemu dengan id. Di sini kita turunannya adalah f maka id parsing stacknya kita punya e aksen t id, t aksen id. Kemudian inputannya id plus id plus. Nah, maka keterangannya itu match untuk si id-nya. Berarti untuk selanjutnya id-nya di sini kita akan menghilangkan dari parsing stack. Dari inputannya yaitu e aksen, t aksen, dan inputannya id stack. T aksen ketemu plus, waktu akan jadi t aksen maka epsilon. Maka berarti epsilon, berarti epsilonnya akan hilang juga, berarti e aksen plus sid stack. E aksen ketemu plus, ia akan menjadi aksen, e aksen maka plus t e aksen. Berarti di sini kita akan tuliskan e aksen t plus, kemudian di sini id match plus. Sekarang e aksen t id stack, t ketemu id jadinya t maka ft aksen, e aksen t aksen f id stack. F ketemu id berarti f maka id, kemudian e aksen t id dan stack. Kemudian di sini match ketemu id, stack e aksen stack, berarti aksen bertemu dengan stack. Di aksennya itu t aksen maka epsilon, kemudian e aksen bertemu dengan stack, berarti sama e aksen epsilon. Di sini stack dan stack, berarti stacknya sudah habis, inputannya sudah habis, berarti kita sudah accept atau terima untuk string yang kita punya. Baiklah, sampai sini saja. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode parsing, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang parsing, di mana algoritma LR parsing itu berisi ada LR parsing, LR
LR1, SLR1, LR1, CLR1. Nah, saya akan menjelaskan LR0. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk mengenai penjelasan algoritma LR0. Di sini kita mempunyai contoh CFG SAA, kemudian A aksen B. Nah, di sini kita akan melakukan algoritma diagram L0. Jadi kita membuatkan diagram transisi. Baiklah, konsep dari diagram transisi yaitu kita punya S, kemudian A besar. Di sini kita akan memberikan konsep dari diagram transisi itu, yaitu kita akan memindahkan si dot ini satu persatu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan. Atau misal untuk S, maka A besar ini kalau kita pindahkan, yang pertama adalah S, maka A dot A, kemudian kita pindahkan lagi S, maka A dan dot. Setelah semua nilainya itu dan dot berada di sebelah kanan, maka literasi itu sudah selesai. Nah, kemudian konsep untuk yang lainnya, kita akan melihat nilai setelah. Kalau nilainya adalah sebuah terminal, maka kita stop, tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kalau nantinya sebuah itu adalah variabel, maka kita panggil misal A, seperti ini contohnya. Berarti kita akan panggil si variabel A. Variabel A itu apa saja ya? Yaitu A besar, B, dan kita tidak tampilkan lagi dot di awalnya. Oke, di sini ingat, kalau saat kita memanggil kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Mungkin langsung kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan memanggil si S, maka A besar dan A besar. Berarti di sini untuk membuat diagram transisi kita akan membuatkan variabel lain. Di sini kita akan memanggilnya menggunakan S aksen. Kita sebut S aksen ini, maka S titik di awal. Nah, artinya di sini kita akan memanggil simbol awalnya. Baiklah, berarti dot S. Di sebelah kanan S itu ada S, berarti kita akan panggil S-nya. S adalah A dan A besar. Kemudian karena baru dipanggil, kita akan tampilkan dot di sebelah kirinya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabel tersebut A kecil, A besar, dan juga B. Nah, setelah kita panggil, berarti kita pasangkan dotnya lagi di sebelah kiri. Nah, setelah itu kita telusuri lagi. Di sini sudah terminal, berarti sudah desktop. Nah, setelah kita desktop, berarti ini selesai. Nah, di sini ini kita sebut dengan step awal atau LR0 karena sudah tidak ada lagi yang kita panggil, dan setelah itu baru kita lakukan transisi di dotnya. Di sini kita akan melakukan baris per baris. Baiklah, baris pertama berarti dotnya saat kita pindahkan dia akan melewati S. Oke. Di sini berarti menjadi S aksen, maka S dot. Dari sini kita akan telusuri lagi setelah dot ada lagi tidak. Kalau tidak ada, berarti ini sudah selesai. Kita sebut saja ini sebagai I1. Kemudian baris yang kedua A besar, maka di sini S
A dot A besar. Kita lihat lagi setelah dot ada A besar, berarti kita akan panggil variabel A. Variabel A itu ada A dan A besar dan B kecil. Jangan lupa dot di sebelah kirinya. Oke, dari sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil, berarti ini sudah selesai. Maka ini adalah I2. Kita lanjut lagi A kecil. A kecil itu berarti A dot A besar. Oke, di sini kita panggil A lagi, si A-nya A, berarti di sini kita panggil A besar dan B kecil. Jangan lupa dotnya sebelah kiri. Sudah tidak lagi yang kita panggil, berarti ini sudah selesai. Jadi kita beri nama I3 lagi. Kemudian kita lanjut dengan B, yaitu A, maka literasinya berarti A, maka B dot. Nah, di sini sudah tidak ada lagi, maka langsung saja kita sudah selesai dan kita tulis I4. Nah, jadi di sini sudah kita telah transisikan. Kemudian kita telusuri lagi mulai dari I1, I2, I3 dan I4. Oke lah, kita mulai dari I1. Dotnya sudah berada di paling sebelah kanan, berarti ini sudah selesai. Kemudian I2. Di sini dotnya masih belum selesai, berarti di sini kita transisikan lagi, Oke lah. Kita buatkan baris pertama lagi. A besar berarti S, maka A besar dot. Ada tidak yang kita panggil? Berarti kalau sudah tidak ada lagi begini, berarti sudah selesai. Jadi di sini lagi kita tuliskan saja I5. Nah, baris keduanya dia melewati A kecil, dia menjadi A, maka A dot A besar. Oke, di sini ada yang kita panggil A besar, di mana pada variabel ini di sini berisi dot A besar dan B kecil. Oke, dari sini kita lihat nilai yang kita dapat dengan I3. Ini sama persis. Berarti kita tidak perlu menggambarkan lagi. Berarti untuk si A besar ini yang melewati A kecil ini, dia akan pergi ke I3 atau step ketiga. Jadi yang tadi kita hapus saja. Baiklah, sama juga untuk yang verse ketiganya, saat dia melewati garis B, dia akan melewati garis I4. Oke, yang pasti untuk sebuah step yang sama, kita tidak perlu tuliskan kembali. Kita langsung pergi saja ke step yang sudah ada atau langsung menunjuknya. Sekarang kita telusuri yang tiganya. Yang di sini A, maka A kecil dan A besar dot. Karena sudah tidak lagi yang dipanggil, berarti ini sudah selesai. Yang kita tandai menjadi I6. Kemudian saat dia melewati akhir A, maka A kecil dot A besar. Nah, di sini kalau kita tuliskan A kecil maka A besar, kita akan memanggil lagi si A. Saat kita memanggil si A, berarti yang terjadi looping ke dirinya sendiri. Oke, dia melewati B, berarti dia sama dengan I2. Sampai di sini sudah selesai karena sudah pengecekannya sudah ada semua. Kemudian turunannya sudah ada semua, berarti di sini sudah tidak ada lagi. Berarti I5 dotnya sudah selesai, I6 juga sama, dotnya juga sudah ada di sebelah kanan, jadi sudah selesai. Setelah diagram transisinya sudah selesai, kita akan lanjut pada algoritma selanjutnya.
kita akan lanjut ke tabel parsingnya. Berarti untuk tabel parsingnya dibuatkan untuk action dan juga goto. Nah, untuk actionnya tersendiri isinya apa? Itu adalah terminal yang ada beserta step. Di sini dari CFG kita punya terminalnya adalah A kecil, B kecil, dan step. Nah, untuk goto itu adalah variabel yang ada. Berarti kita punya S dan A besar. Nah, ini untuk nilai kolomnya, dan untuk nilai barisnya kita masukkan itu jumlah step mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk action di sini nanti kita akan punya action yaitu sleep dan juga reduce. Dan untuk shift ini akan berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisinya belum di sebelah kanan. Kalau sudah di sebelah kanan, kita akan melakukan proses reduce. Nah, ini akan berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisinya belum di sebelah kanan. Kalau sudah di sebelah kanan, kita akan melakukan proses reduce. Nah, kita lanjutkan di sini dari 0. Kita akan lihat saat dia melewati S, dia akan pergi ke I1. Berarti kita punya dari 0, saat dia melewati S, dia akan pergi ke 1. Kemudian untuk ke 0, di saat dia melewati A besar, dia akan pergi ke 2. Nah, tapi kalau yang 0 saja melewati A kecil, kita punya actionnya. Kita lihat yang 0-nya ini belum step akhir, karena jika belum step akhir berarti kita tuliskan serve, dia akan pergi ke step E3. Nah, begitu juga saat kita memberikan input tanda, karena ini belum step akhir, yang kita lihat itu adalah step sebelumnya, bukan step selanjutnya. Nah, baiklah, walaupun step I4 ini sudah step akhir, tapi kita ini I0-nya belum step akhir. Berarti kita akan action yang sama yaitu serve, maka I4. Nah, kemudian untuk step I1, nah di sini I1 ada variabel. Nah, bagaimana untuk manggil si S? Berarti kita di sini tempatkan saja 1. Saat bertemu 1, kita akan menerima atau accept. Untuk I2-nya, saat kita berikan, dia akan pergi ke 5. Saat kita berikan dia akan A5, dia akan ke A3. I3. Di sini kita akan production. Nah, I2 ini masih belum step akhir. Berarti kita akan lakukan serve, kemudian kita akan pergi ke I3. Sama untuk di inputan B-nya. Kita akan melakukan serve, lalu kita akan pergi ke I4. Oke, kita lanjut ke serve. Dia akan pergi ke A6, serve I3, dan serve I4. Kita lihat untuk yang I4. Untuk I4 ini sudah step akhir karena dotnya sudah berada di sebelah kanan. Nah, berarti kita akan melakukan actionnya yaitu reduce. Nah, untuk reduce-nya kita akan simpan untuk semua terminalnya beserta dengan stepnya. Untuk reduce kita beri di si A, maka B. Nilai B kita akan kembalikan
Di sini kita akan melihat di contohnya agar kita melakukan perseleksiannya. Yang kelima berarti sama, reduce juga, dan reduce juga di step. Nah, di sini reduce-nya berarti seperti dengan fungsinya untuk si S, maka A besar, maka S. Jika si S-nya juga kita tuliskan di sini S, maka AA besar. Nah, begitupun di 6 reduce A sama, maka A sama dengan di B, reduce A, maka A kecil, reduce A kecil, A besar. Baiklah, di sini kita sudah mendapat untuk tabel parsingnya. Berarti untuk sebuah parsing ini kita harus ingat diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Nah, jika transisinya salah maka tabel parsingnya pun akan salah. Nanti untuk parsing actionnya itu juga akan bermasalah. Oke, di sini kita akan contohkan saja. Untuk stringnya tadi kan kita sudah ambil untuk input A, B. Kalau parsing stack kita punya stack, maka kita akan tulis simbol awal. Karena di sini kita tidak mulai dari dot ke bawah, kita mulai dari O atau nilai transisi awal. Oke, di sini yang pertama berarti kita punya di sini ada 0 bertemu dengan A kecil. Kita lihat kita akan serve, dan di sini kita punya I3, kita akan melemparkan ke dalam di sini 0, kita lemparkan si A-nya. Dan kemudian setelah A ini sudah berada di parsing X, kita akan pergi ke step 3. Berarti step ini sudah kita sudah punya A kecil, berarti A kecil akan hilang. Oke, di sini 0, A kecil, berarti kita akan melakukan serve dan pergi ke I3. Oke, di sini kita akan lanjut 3 ketemu dengan A. Jadi kita akan ketemukan dengan A, maka kita akan melakukan serve I3. Nah, begitupun sama 0 A3, A-nya kita akan lemparkan ke 3, kemudian BBS step, lalu lanjutkan, berarti 3 bertemu B, berarti kita punya serve dan pergi ke I4. Berarti kita punya step 0 A3 A3B, kita lempar ke parsing step, kemudian kita pergi ke 4, berarti di sini sisanya B step. 4 ketemu dengan B. Kita lihat di sini ya, 4 ketemu dengan B, kita akan lakukan reduce si B, kita kembalikan dia menjadi A besar. Berarti kita akan punya 0 A3 A besar di sini, dan huruf B step di sini. Kita lihat akhirnya semua step akhirnya, kemudian kita reduce dan di terminal atau terminal yang ada stepnya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita akan kembali ke satu langkah ke belakang, berarti kita akan ambil dari 3A dan A besar, berarti kita akan pergi ke step 6. Di sini kita akan punya di 0 A3A 3A, dan di sini juga ada 0 A3 A6. Nah, di sini kita punya 6 ketemu B. Kita akan lakukan reduce
Radiusnya itu adalah A kecil, A besar. Kita kembalikan ke A besar. Nah oke, berarti kita lihat A kecil dan A besar ini di paling kanan. Berarti posisinya sampai di situ. Nah itu kita akan gantikan menjadi 0, A menjadi 3 besar, 0, A, 3, A besar. Nah di sini masih tetap B X. Oke, berarti di sini kita akan lakukan 0A 3A. Berarti di aksinya itu 6. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu masih sama, yaitu 0A 3A besar 6. Dan di sini inputnya itu B. Kemudian exitnya radiusnya yaitu A besar maka A. Di sini 0 A besar bertemu 0 bertemu dengan A besar, berarti kita akan pergi ke 2 step I2 0A2. Baiklah, kita akan lanjut. Di sini B, kemudian di actionnya itu sir. Kita akan pergi ke step I4. Di sini 0A2 B4 bertemu dengan step kita akan reduce. Kemudian di sini akan menjadi B maka A besar, 0 A besar 2, dan B nya ini kita akan reduce menjadi A besar. Di sini step A, di sini sama, dan di sini kita akan pergi ke I5 0A 2A besar 5. Baiklah, kita lanjut. 5 bertemu dengan step, kita akan melakukan radius lagi. Di sini adalah A besar menjadi S. Di sini habis 0, A besarnya S step. Di sini kita lihat 0 bertemu dengan S, kita akan pergi ke step 1, berarti tinggal 0 S1 bertemu dengan stack, 1 bertemu dengan stack, berarti kita akan akses sampai di sini. Sampai di sini saja penjelasan R05 ini. Sampai di sini saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.